Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Eh, Negara tetangga kita yaitu negara Malaysia tentu adalah sebuah negara yang berbentuk negara federal atau negara federasi. Yaitu sebuah negara yang berserikat kemudian bersatu agar mencapai satu tujuan. Negara Malaysia itu adalah negara yang pernah dijajah oleh Inggris yang tentunya memakan waktu yang cukup lama, dan pengaruh Inggris juga sangat besar di negara Malaysia itu. Bahkan sistem pendidikan, kemudian sistem kebudayaan, ada juga bahasa itu sangat berpengaruh, terutama di bahasa ya, terutama bahasa Inggris sangat sangat masif di Malaysia itu. Tapi terlepas dari itu, masyarakat Melayu, yang mana masyarakat Melayu adalah masyarakat yang asli dari penduduk yang bermukim di Malaysia, tentu merupakan sebuah refleksi dari betapapun perjuangan rakyat Malaysia terhadap penjajahan Inggris. Karena dulu di Malaysia itu pernah ada sebuah gerakan atau sebuah katakanlah organisasi begitu ya, di bawah naungan Inggris, yaitu bernama Malaysian Union atau Malaya Union, maksud saya bukan Malaysian tapi Malaya Union. Malayan Union ini tentu bertujuan untuk membuat negara-negara atau daerah-daerah yang belum bergabung terhadap suatu pemerintahan dalam satu komando itu diharapkan bisa menjadi satu di bawah pemerintah Inggris. Ya tentu masih ada bayang-bayang Inggris di situ. Tetapi masyarakat Melayu sebagai masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang menjadi pribumi atau bumi putra itu menolak keberadaan Malayan Union ini karena ada campur tangan Inggris. Lantas apa sebetulnya tujuan dibentuknya Malayan Union dan kenapa masyarakat Melayu sangat menolak keras dari sebuah Malayan Union ini? Ada apa di balik ini semua? Ini yang akan kita coba kaji, coba kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita pergi ke Malayan Union, kita putar dulu intronya. Sebelum Perang Dunia Kedua berlangsung, eh, dunia itu tentu terbagi menjadi beberapa petak-petak ya, terutama di wilayah bagian Asia, di mana di Asia itu memang sejak dulu sudah dimotori oleh dua kekuatan besar Eropa, yaitu antara British, kemudian Belanda dan juga ada bangsa Jepang yang ada di situ. Tetapi kita lebih mengerucut kepada negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia, karena negara tetangga kita ini sama nasibnya hampir mirip dengan Indonesia, tetapi memang karena perjuangan rakyat Indonesia itu lebih terasa karena memang masyarakatnya bersatu, berbeda dengan Malaysia karena Malaysia itu masyarakatnya notabene adalah orang Melayu yang menjadi pahlawan dan menjadi pejuang, walaupun sebetulnya ada juga sebagian kecil orang-orang dari etnis yang lain yang bergabung untuk kemerdekaan negara Malaysia seperti etnis Tionghoa dan juga etnis dari orang-orang India, tapi hanya sangat kecil saja kelompoknya. Nah, sebelum Perang Dunia berlangsung, Malaysia itu terbagi menjadi 3 kelompok ya di sana, karena mereka di sana adalah negara-negara yang berbentuk dengan kesultanan, di mana sultan-sultan tersebut menguasai beberapa daerah dan memiliki kebijakan serta pemerintahan yang berbeda, dan tentunya kesultanannya berbentuk Kesultanan Melayu ya. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Jadi pada saat itu karena sultan-sultan itu tidak mau bersatu, akhirnya secara garis besar sebelum Perang Dunia berlangsung, negara Malaysia itu terbagi menjadi 3 daerah yang cukup besar. Pertama itu ada protektorat, ada negara protektorat begitu ya. Berarti ini ada hubungannya dengan British. Kemudian negara federasi Malaya dan ada koloni utama. Ya, koloni utama itu termasuk di permukiman selat. Berarti ini juga ada hubungannya dengan Singapura, karena pada saat itu Singapura juga sebetulnya masih ingin dimiliki oleh Malaysia.
Bahkan dulu di Brunei Darussalam itu juga sebetulnya mau bergabung dengan Malaysia, tetapi akhirnya ditolak dan menjadi negara berdaulat sendiri. Ya, untuk Brunei Darussalam yang ada di wilayah Kalimantan itu ya. Karena dulu kan sebetulnya Sarawak dan juga Sabah itu juga sebetulnya ada campur tangan British di situ. Hingga akhirnya negara Brunei bisa menjadi negara yang berdaulat sendiri tanpa bergabung dengan negara Malaysia. Oke, jadi 3 wilayah itu dulu yang menjadi wilayah cukup besar di wilayah kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Kepulauan Malaka atau di Malaysia, yaitu ada protektorat, kemudian negara Federasi Malaya dan juga koloni utama permukiman. Lantas ketiga wilayah tersebut sebetulnya masih belum bersatu karena masih ada negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang tidak berfederasi atau tidak bergabung di bawah naungan pemerintah yang pada saat itu memang bekerja sama dengan British atau Kerajaan Britania Raya. Hingga akhirnya orang Inggris berpikir pada tahun 1945 bagaimana caranya agar 3 wilayah yang tadi itu bersatu dengan wilayah-wilayah yang belum berfederasi atau wilayah-wilayah yang belum bergabung itu diajak untuk bergabung, yang mana tujuannya adalah untuk membentuk kesatuan wilayah orang-orang Melayu, atau hal ini nanti akan disebut dengan Malayan Union. Ya, tujuannya adalah untuk menyatukan komando, untuk menyatukan pemerintahan, untuk menyatukan wilayah administrasi dan seterusnya. Hingga akhirnya ini akan berimbas juga kepada kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Malayan Union, tentu dalam satu komando yang dibawahi oleh Kerajaan Inggris. Hingga akhirnya pada tanggal 1 April Malayan Union atau Federasi Malaya pada saat itu dibentuk, yang mana gubernurnya pada saat itu berasal dari Inggris yang bernama Sir Edward Gen. Kemudian pada saat itu Sir Edward Gen memang betul-betul menjadi gubernur pertama dari Malayan Union ini. Apa yang terjadi? Apakah masyarakat Melayu mau bersatu pada saat itu? Ternyata tidak, absolutely not. Kenapa demikian? Karena masyarakat Melayu itu membutuhkan sosok pemimpin yang bernama Sultan. Sedangkan ketika pada perjanjian antara Malayan Union dengan beberapa kesultanan yang ada di Malaya pada saat itu menyepakati bahwa Sultan atau pemerintah-pemerintah yang disebut dengan Kesultanan Melayu itu tidak berhak lagi untuk menjadi kepala negara. Dalam tanda kutip, para sultan pada saat itu hanya mengurusi kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan keagamaan dan juga adat istiadat. Sedangkan pemerintahan jatuh kepada tangan Malayan Union, yang mana pada saat itu memang dipegang oleh pemerintah Inggris atau British. Kemudian berikutnya lagi adalah yang memang banyak sebetulnya kesepakatannya, tapi saya ambil highlightnya saja. Dan etnis-etnis yang lain atau bangsa-bangsa yang lain seperti etnis Tionghoa, seperti etnis Bangla, etnis Tamil atau etnis bangsa India yang lain itu dipermudah untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Karena pada saat itu memang secara tidak langsung orang India, orang Tiongkok itu kan juga dulu pernah bekerja kepada pemerintah Inggris, sehingga ini memudahkan mereka dalam bekerja dan juga mendapatkan kewarganegaraan negara Malaysia. Nah, kemudian ini dirasa dirugikan oleh orang-orang Melayu karena memang orang-orang Melayu adalah orang bumi putra dan tidak mau sultan itu kehilangan marwahnya. Bagaimanapun sultan itu adalah tetap orang-orang yang harus dihormati karena mereka adalah raja di tanah Melayu. Hingga akhirnya banyak orang Melayu yang protes terhadap yang namanya Malayan Union ini. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya di tanggal 21 Januari tahun 1948 banyak desakan dari pembesar Melayu, hingga masyarakat Melayu banyak yang melakukan aksi-aksi dan juga penolakan keras terhadap Malayan Union ini, karena memang mereka tidak rela sultan itu diganti oleh orang-orang Inggris, oleh orang-orang British. Biar bagaimanapun bumi putra itu tetap harus ada. Akhirnya pada saat itu disepakati bahwa Malayan Union sudah
dibubarkan saja dan digantikan oleh negara Federasi Malaysia yang hingga saat ini masih eksis. Seperti itulah kira-kira kronologis bagaimana bangsa-bangsa Melayu atau orang-orang Malaysia itu mereka sebetulnya masih ada di bawah bayang-bayang Inggris atau bayang-bayang British. Ya seandainya Malayan Union ini masih tetap ada hingga sekarang, barangkali saat ini campur tangan Inggris di Malaysia masih tetap ada dan masih tetap sangat kuat pengaruhnya. Ya bahkan hingga saat ini pun di negara tetangga kita itu yang namanya pernak-pernik British itu masih sangat banyak, masih sangat sering kita jumpai kalau Anda pergi ke sana. Karena memang di sana itu kan sejak dulu memang ya karena ini kan adalah bangsa Eropa dulu yang menguasai ya. Kalau di Malaya atau di Malaysia itu memang di Inggris, sedangkan kalau di bagian-bagian Indonesia itu memang dikuasai oleh Belanda. Ya tapi memang seperti itulah sejarahnya yang berkata ya. Jadi orang-orang Melayu pada saat itu wah pusing kalang kabut ya barangkali. Ya karena memang orang-orang Melayu inilah yang mereka lebih vokal dan lebih aktif terhadap kemerdekaan dan juga keberlangsungan bagaimana orang Melayu ini seharusnya tidak diintimidasi, tidak dicampur tangani oleh British karena mereka adalah pendatang. Ya tentu Anda pernah melihat atau sebagian dari kalian dari Anda pernah melihat film yang berjudul Mat Kilau ya yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Melayu yang begitu besar. Ya filmnya sangat seru. Bahkan di situ ada Bang Yayan Ruhian yang beradu akting dengan salah satu aktor Melayu di situ. Filmnya sangat bagus. Ya tentu ini semua merupakan sebuah perjuangan rakyat Melayu dan akhirnya Malayan Union resmi dibubarkan pada tanggal 21 Januari tahun 1948 dan diganti oleh negara Federasi Malaysia. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua. Mari kita menjadi bangsa yang bersatu, jangan bercerai-berai karena apapun itu kepentingannya kita tetap bangsa yang satu dan bangsa yang besar. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada referensi yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang salah, koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.